lagi di Inspire Space dengan aku, Mediana, dan aku Syafira. kita berdua sebagai interior designer. Tepuk tangan dong. Apa ini? Pertanyaan pertama boleh kakak? Pertanyaan paling random dari klien yang pernah kalian dapetin. Mungkin dari Vira dulu ya, karena klien yang di-handle Syafira lebih random gitu. Kalau pertanyaan sih nggak ada ya, lebih ke Request macam-macam. Apalagi Requestnya macam-macam. dengan space-nya yang kecil, tapi requestnya pengen ini, Betul. pengen itu. Kalau dari aku sih gitu. Kalau dari Mbak Mei? Kalau dari aku sih sejauh ini nggak ada ya, belum ada. Jangan sampai ada gitu, jangan sampai ada. Menyikapinya itu paling Syafira Kalau dengan aku mengikuti. sih dengan peraturan yang ada aja. Jadi misalkan kalau misalkan memang ukurannya cukupnya segitu ya kita kasih saja. Cuma cukupnya segini. Jadi untuk kebutuhannya juga mungkin kita bisa alokasiin, mungkin ke tempat lain atau gimana gitu Betul, sih. mungkin kita bisa bikin desainnya sesuai dengan requestannya, tapi dengan syarat menyesuaikan ukuran ruangannya. Betul, gitu. kurang lebih sih gitu. Kliennya minta sesuatu yang bertentangan dengan interior, gimana standar desain? Kalau masih bisa dipertimbangkan, itu mungkin masih bisa kita iakan. Cuma kan kita balik lagi ke standar interior yang ada gitu kan. Misal kitchen set gitu ya, standarnya mulai dari paling tinggi kabinet bawahnya itu 75 sampai 85. Nah, siapa tahu si kliennya itu kurang dari 150 cm, itu bisa kita adjust minimal 75 gitu tinggi mejanya. Tapi nggak jarang juga kalau misalkan ada yang request nih, misalkan pengen 90 cm. Nah, mungkin dari postur tubuh klien kita ini dia lebih tinggi. Betul. Nah, mungkin biar nyaman juga nggak sih? Betul, gitu. itu kita masih bisa menyesuaikan dengan kliennya. Jadi kita lihat kondisinya dulu seperti apa. Kalau masih bisa disesuaikan ya kita sesuaikan, kalau tidak bisa ya kita beri masukan kenapa tidak bisa gitu. Seperti itu. Kalau kamu nih, kalau dari kamu, better mendesain ruangan yang kecil atau ruangan yang besar? Kalau aku mending ruangan yang kecil, tapi nggak yang kecil banget ya, maksudnya kayak standar gitu, kayak kamar ukuran 3x4, ya mendingan yang segitu daripada yang besar banget kayak 8x8, itu bingung sih, karena mau diisi apa gitu. Betul jujur. Tapi kalau aku sih lebih nggak stres juga sih, kayak lebih menantang kalau ngedesain yang ruangannya lebih kecil. Kenapa? Karena biasanya yang ruangan yang lebih kecil tuh klien tuh banyak butuhnya sebenarnya, tapi memang space-nya dikit. Jadi kita harus memaksimalkan. Tapi kan kalau misalkan kayak gitu kita juga harus butuh space juga kan, misalkan harus ada jarak buat jalannya atau gimana gitu sih. Tapi kita sebagai desainer yang profesional, jadi mau dapat ruangan yang kecil atau besar ya kita maksimalkan untuk mendesainnya gitu. Tapi nggak jarang juga kalau kita dapat ruangan besar kita juga bingung. Betul. Iya. Betul. Jujur. Kalau misalkan Sih. kalau klien kayak terserah mbak aja, gimana? Kalau kayak gitu sih kita lebih seneng ya, karena jadi tuh warnanya kayak dari ton warna gitu, bisa kita explore juga, iya, betul. gitu loh. Kita lebih explore lebih banyak gitu, jadi lebih seru kayak gitu sih. Dan cuma paling kita nyesuaiin sama budget yang klien Betul. punya. Jadi kita juga nggak terlalu over ngedesainnya juga. Jadi berdasarkan kebutuhan balik lagi sih. Ya kayak gitu sih. Kalian lebih Nah itu kita udah pernah dapat keduanya tuh, udah pernah dapat yang spesifik banget, pernah dapat yang ya udah terserah mbaknya aja mau dibikin kayak gimana gitu. Dua-duanya sih enak sih ya kayak gitu. Kalau misalkan dari awal udah jelas briefnya, itu lebih gampang juga buat kita desainnya. Kalau misalkan dari awal diserahin ke kita juga lebih enak untuk explore desainnya gitu. Jadi kita bisa dua-duanya ya, alhamdulillah. Dan gak jarang juga ada yang dua-duanya. Tipenya ya. Iya, satu orang. Request dari awal tapi revisinya juga banyak juga ada. Ada yang kayak gitu. Ada banget. Cuma ya kita kan profesional ya, balik lagi. Kita harus menyajikan desain yang terbaik kita. Jadi ya udah, kita ngikutin klien. Betul. kalau misalkan kalau ingat klien kan kayak ada yang bilang percuma dong pakai desainer interior.
Nah, itu kemarin tuh sempet tuh ketemu sama temen aku yang ngomongnya kayak gitu ke aku. Kayak percuma dong kita kalau misalkan nge-hire, Desain interior. iya, kalau misalkan kita pakai jasa desain interior tapi kita yang minta desainnya. Itu kemarin aku jelasin kayak makanya dari awal pas ketemu klien itu ditanyain mau desainnya seperti apa, terus kebutuhannya apa aja. Semisal ada rak buku, nanti bukunya kita tanyakan bukunya yang paling banyak itu buku apa aja, biar nanti kita cari ukurannya, jadi kita aja yang menyesuaikan desainnya gitu. Jadi maksudnya nggak, ya walaupun membuang-buang, mungkin untuk beberapa orang nge-hire desainer interior itu buang-buang uang ya, tapi sebenarnya kita itu juga ngasih suggest ke mereka, Betul. ngasih saran untuk memberikan desain, satu desain yang terbaik, dan yang dua itu jadi kita nggak buang-buang banyak space, jadi maksudnya yang fungsional. yes, kita ngasih Gitu. penempatan yang fungsional yang buat kebutuhannya mereka tuh apa aja Iya, sih. pokoknya jangan Gitu. sampai ada space yang kebuang. Tuh, gitu. jangan sampai ada sudut bakekok. Itu Gitu, sudut bakekok. Kekok. 1, 2, 3. Kekok. Buat kalian yang mau tanya-tanya lebih lengkap, lebih panjang lagi, bisa kalian komen di bawah sini. Nanti kita jawab ya, Iya, ya kan? oke. Gitu. Jangan lupa follow dan pakai jasa Apa? desain Interior interior kita. dari FFA Interior ya. Yeay. Oke. See you. Yes. Kayak gitu emang harusnya. Enggak. Kayak Siapa? gitu. Kemarin kayak gitu. Enggak. Kayak Enggak ada. gitu, Enggak ada kayak kayak gitu.